Bikin geger jelang laga. Pelatih Persis Solo mendadak buat pengakuan mengejutkan jelang versus Persib Bandung. Benarkah dengan PD-nya ngaku bisa kalahkan muda Persib Bandung di GBLA? Kami akan buktikan Persib bukan lawan sulit bagi Persib. Wah, simak ulasan lengkapnya di sini. Ramon Tangke resmi didepak, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Lautaro Martinez dari Argentina dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi striker utama Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Ini baru kabar gembira. Persib Bandung resmi dapat keuntungan super besar ini jelang hadapi Persis Solo di Liga 1. Bobotoh dipastikan sangat bahagia dengarnya. Simak semua detailnya berikut ini. Halo, selamat datang di Kolonel Persib. Yuk, buat kamu yang merasa bobotoh Persib sejati, wajib banget hukumnya subscribe channel ini dulu ya. Matur nuhun. Terima kasih. Ramon Tangke resmi didepak, manajemen Persib Bandung langsung gerak cepat dan berhasil datangkan Lautaro Martinez dari Argentina dengan kontrak 2 tahun dan sekaligus menjadi striker utama Persib musim ini. Jadi harapanku usai statistiknya begitu menarik. Penasaran? Tonton video sampai selesai. Persib Bandung tengah menjadi sorotan setelah penampilan Ramon Tangke dinilai belum mampu memenuhi ekspektasi sebagai juru gedor utama Maung Bandung musim ini. Performa yang tidak stabil, minim kontribusi gol, dan kurangnya efektivitas di lini depan membuat pelatih Bojan Hodak disebut mulai mencari opsi lain untuk menambah kekuatan ofensif. Nama Lautaro Martinez, bomber andalan Inter Milan sekaligus kapten timnas Argentina, muncul sebagai sosok yang dianggap paling ideal untuk menjadi pengganti Ramon Tangke. Meski terkesan ambisius, wacana mendatangkan pemain sekelas Lautaro bukan sekadar mimpi. Ia bisa menjadi simbol revolusi besar Persib Bandung untuk naik ke level baru di kompetisi Asia. Musim 2024-25 menjadi salah satu musim terbaik dalam karir Lautaro Martinez bersama Inter Milan. Dalam 46 pertandingan di semua kompetisi, striker berusia 28 tahun itu mencetak 30 gol dan 8 assist. Rata-rata kontribusinya mencapai 1 gol setiap 111 menit, angka yang bahkan menyaingi mesin gol papan atas Eropa seperti Harry Kane atau Erling Haaland. Di Serie A saja, Lautaro menutup musim dengan 24 gol dan 5 assist dari 33 laga, sekaligus membawa Inter menjadi juara Liga. Catatan tersebut menunjukkan konsistensinya sebagai striker modern yang bukan hanya tajam, tetapi juga cerdas dalam membuka ruang dan berperan dalam build-up permainan. Tak hanya produktivitas, Lautaro juga dikenal memiliki tingkat akurasi tembakan yang luar biasa, 63% on target, serta mencatatkan rata-rata 1,7 peluang besar diciptakan per laga. Gaya mainnya yang agresif, cepat, dan kuat dalam duel udara sangat cocok dengan filosofi serangan cepat ala Bojan Hodak. Mengapa Persib harus serius mengejar Lautaro? Persib Bandung saat ini tengah berada di era transformasi besar. Dengan materi pemain kelas Eropa seperti Federico Barba, Tom Hai, dan Andrew Jang, kehadiran striker berkaliber internasional akan menyempurnakan komposisi tim. Lautaro bukan hanya pencetak gol, tetapi juga seorang pemimpin di lapangan. Mental juara yang ia bawa dari Serie A dan timnas Argentina diyakini bisa menularkan aura positif ke seluruh skuad Persib. Dalam sistem Bojan Hodak yang mengandalkan pressing tinggi dan transisi cepat, Lautaro akan menjadi pusat permainan dan penyelesai akhir yang ideal. Sementara Ramon Tangke yang awalnya diharapkan menjadi tumpuan lini depan belum mampu memenuhi ekspektasi tersebut. Dari 14 pertandingan musim ini, ia baru mencetak 2 gol dan kerap kehilangan momentum di area kotak penalti. Dengan gaya main yang kurang dinamis, ia terlihat kesulitan beradaptasi dengan ritme tinggi yang diterapkan Hodak.
Bayangkan kombinasi Mark Locke sebagai pengatur tempo, Tom Hai dengan umpan vertikalnya, serta Lautaro Martinez di lini depan, kombinasi yang bisa membuat Persib menjadi tim paling mematikan di Asia Tenggara. Pelatih Bojan Hodak tentu akan menjadi sosok paling bahagia jika transfer semacam ini terwujud. Hodak dikenal menyukai pemain yang disiplin, cepat membaca permainan, dan efisien dalam menyelesaikan peluang, sebuah kriteria yang dimiliki Lautaro. Selain itu, efek kehadiran Lautaro tidak hanya berdampak pada kualitas tim, tetapi juga pada popularitas klub. Persib akan menjadi magnet baru di Asia, meningkatkan daya tarik sponsor, penjualan tiket, dan nilai brand klub di level internasional. Statistik, mentalitas, dan karakter permainan Lautaro adalah kombinasi sempurna untuk membawa Persib ke level berikutnya. Jika benar-benar terrealisasi, langkah ini bisa menjadi tonggak sejarah baru sepak bola Indonesia dan tentu saja membuat Bojan Hodak tersenyum puas melihat Maung Bandung menjelma menjadi kekuatan besar Asia. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah Lautaro Martinez pantas mengenakan jersey biru kebanggaan Persib dan menjadi mesin gol baru di bawah komando Bojan Hodak? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini baru kabar gembira. Persib Bandung resmi dapat keuntungan super besar ini jelang hadapi Persis Solo di Liga 1. Bobotoh dipastikan sangat bahagia dengarnya. Simak semua detailnya berikut ini. Persib Bandung bersiap menghadapi laga panas melawan Persis Solo dalam pekan ke-10 Super League 2025-26. Duel penuh gengsi ini akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Senin mendatang pukul 19 WIB. Pertandingan tersebut diprediksi akan berlangsung sengit sejak menit awal. Baik Persib maupun Persis datang dengan motivasi tinggi, meski dengan kondisi mental yang berbeda usai laga sebelumnya. Persib Bandung datang ke pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Kemenangan meyakinkan di laga sebelumnya membuat Maung Bandung dalam performa terbaiknya. Di pekan ke-9, pasukan Bojan Hodak tampil luar biasa dan sukses meraih kemenangan telak 3-0 atas Persis Solo. Hasil tersebut semakin memperkokoh posisi Persib di papan atas klasemen Super League. Sementara itu, di kubu lawan, Persis Solo tengah menghadapi tekanan besar setelah dikalahkan Malut United FC. Hasil negatif itu membuat mereka datang ke Bandung dengan beban berat untuk segera bangkit dan memperbaiki posisi di klasemen. Situasi inilah yang menjadikan duel di GBLA nanti begitu menarik. Kedua tim sama-sama punya alasan kuat untuk tampil habis-habisan demi mengamankan poin penuh. Persib ingin melanjutkan tren positif di kandang, sementara Persis Solo bertekad mengakhiri catatan buruk mereka dengan mencuri poin di hadapan puluhan ribu bobotoh. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, menegaskan fokus utama timnya menjelang laga ini adalah meningkatkan kualitas penyelesaian akhir. Meski Persib dikenal produktif dalam menciptakan peluang, efektivitas di depan gawang masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan. Dengan peluang yang kami miliki, harusnya bisa tercipta lebih banyak gol. Penyelesaian akhir kami terburu-buru, ujar Hodak dikutip dari laman iLeague. Pelatih asal Kroasia itu menjelaskan bahwa dalam sesi latihan terakhir, dirinya memberikan perhatian khusus pada bagaimana para pemain bisa lebih tenang ketika berada di area berbahaya lawan. Fokus ini diharapkan membuat para pemain Persib lebih efisien dalam memanfaatkan setiap peluang emas yang tercipta. Bojan juga menilai pertandingan melawan Persis Solo akan menjadi ujian penting bagi konsistensi timnya. Ia mengingatkan para pemain untuk tidak lengah meski sempat menang besar atas lawan yang sama di pertemuan sebelumnya. Setiap pertandingan berbeda, tidak ada jaminan hasil serupa akan terulang. Kami harus tetap fokus, karena Persis pasti datang dengan motivasi tinggi untuk membalas kekalahan sebelumnya. Di sisi lain, Persis Solo juga disebut tengah berupaya menemukan formula terbaik untuk mengatasi inkonsistensi yang kerap menghantui mereka sejak awal musim. Pelatih mereka diyakini akan melakukan sejumlah perubahan taktik agar bisa menahan gempuran serangan cepat Persib.
Pertemuan antara kedua tim ini tak hanya soal 3 poin, tapi juga soal harga diri dan mental bertanding. Atmosfer pertandingan yang panas dan dukungan masif bobotoh di GBLA selalu membuat laga Persib kontra Persis menjadi salah satu duel paling ditunggu di kalender Super League. Bagi Persib, kemenangan tentu akan memperpanjang tren positif sekaligus menjaga momentum setelah hasil gemilang di AFC Champions League 2. Sementara Persis Solo membutuhkan hasil baik untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka di tengah tekanan besar dari para pendukungnya. Menarik untuk ditunggu, apakah Boyan Hodak berhasil memperbaiki lini serang Persib agar lebih tajam dan efisien, atau justru Persis Solo mampu mencuri poin di Bandung? Breaking news, mantap! Absen versus Selangor FC, Tom Hai dikonfirmasi bisa main lawan Persis Solo Senin mendatangkah? Boboto bisa dibuat lega dan sangat bahagia dengarnya? Simak info selengkapnya berikut ini. Breaking news, mantap! Absen PS Selangor FC, Tom Hai dikonfirmasi bisa main lawan Persis Solo Senin mendatangkah? Simak info selengkapnya berikut ini. Persib Bandung kembali menunjukkan taringnya di ajang AFC Champions League 2 2025-26 setelah menumbangkan Selangor FC dengan skor meyakinkan 2-0 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Kemenangan ini makin memperkokoh posisi Maung Bandung di puncak klasemen grup G dan mempertegas dominasi mereka di kancah Asia. Namun, di balik kemenangan gemilang tersebut, perhatian para pendukung Persib sempat tertuju pada absennya sosok penting di lini tengah, sang maestro Tom Hai. Pemain naturalisasi yang dikenal sebagai otak permainan Persib itu tak terlihat sama sekali di bangku cadangan, padahal ia tampil membukau di laga sebelumnya saat Persib menghancurkan PSBS Biak dengan skor 3-0. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Tom Hai? Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, akhirnya angkat bicara setelah pertandingan usai. Ia menjelaskan alasan dibalik absennya pemain berkelas Eropa tersebut yang selama ini menjadi roh permainan Maung Bandung. Tom Hai berlatih normal kemarin, tapi tadi pagi dia merasakan demam, kata Bojan Hodak dikutip dari Kompas.com. Setelah dibawa ke rumah sakit, ada ditemukan semacam parasit dan karena itu tubuhnya mulai melemah, tambah pelatih asal Kroasia itu. Menurut Hodak, kondisi tersebut muncul secara mendadak pada hari pertandingan. Tom yang sebelumnya tampak bugar di sesi latihan terakhir justru mengalami penurunan fisik di pagi harinya. Akibatnya, tim medis Persib memutuskan untuk tidak memaksakan sang pemain tampil demi menjaga kesehatannya. Meski kehilangan sang kreator utama, performa Persib tetap solid. Duet Mark Klok dan Luciano Goicoechea mampu mengontrol lini tengah dengan disiplin tinggi, sementara Adam Alis dan Andrew Jang menjadi pembeda lewat 2 gol yang memastikan kemenangan. Bojan Hodak pun mengaku bangga atas semangat juang anak asuhnya yang tetap tampil terengginas tanpa kehadiran Tom Hai. Kemenangan ini membuat Persib kini mengoleksi 7 poin dari 3 pertandingan, hasil dari 2 kemenangan dan 1 imbang. Maung Bandung unggul 1 poin dari Bangkok United yang baru saja menumbangkan Lion City Sailors 1-0 di Stadion Patum Thani. Di sisi lain, kabar baik datang dari kondisi Tom Hai. Bojan Hodak memastikan bahwa sang pemain tidak mengalami masalah serius dan bisa segera kembali bergabung bersama tim. Sayangnya ini terjadi, dan saya rasa dalam waktu dekat dia akan kembali pulih normal 2-3 hari, ujarnya optimistis. Hodak menegaskan jika kondisi Tom sudah membaik, ia akan langsung kembali berlatih bersama rekan-rekannya. Artinya peluang untuk tampil di laga Super League melawan Persis Solo pada Senin mendatang cukup terbuka. Jika semuanya berjalan lancar, Tom akan segera kembali ke latihan seperti biasa. Saat ini, Persib Bandung menempati posisi ke-6 klasemen Super League, namun dengan tren positif dan kepercayaan diri tinggi setelah kemenangan di ajang EFC2, peluang mereka untuk naik ke papan atas sangat besar.
Absennya Tom Hai di laga melawan Selangor FC memang sempat menimbulkan kekhawatiran, tapi kemenangan tanpa dirinya membuktikan kedalaman skuad Persib yang semakin matang. Para penggawa Maung Bandung kini memiliki motivasi lebih untuk terus tampil konsisten di dua kompetisi besar yang mereka jalani. Bagaimana menurut kamu, Bobotoh? Apakah Persib bisa terus tampil dominan meski sempat kehilangan pemain penting seperti Tom Hai, dan seberapa besar pengaruh sang maestro jika ia kembali merumput di laga melawan Persis Solo nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan terus dukung perjuangan Maung Bandung di kancah domestik maupun Asia. Bikin geger jelang laga. Pelatih Persis Solo mendadak buat pengakuan mengejutkan jelang versus Persib Bandung. Benarkah dengan PD-nya ngaku bisa kalahkan muda Persib Bandung di GBLA kah? Kami akan buktikan Persib bukan lawan sulit bagi Persib. Wah, simak ulasan lengkapnya di sini. Laga panas akan tersaji pada pekan ke-10 Super League ketika Persis Solo bertandang ke markas Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Senin malam mendatang. Duel ini bukan sekadar pertarungan antar klub besar, tetapi juga menjadi ajang pembuktian bagi pelatih Persis Solo, Peter De Roo, yang menegaskan timnya tengah berbenah besar-besaran untuk tampil jauh lebih tajam dan solid. Dikutip dari laman resmi klub Jumat 24 Oktober, pelatih asal Belanda itu mengungkapkan bahwa selama sepekan terakhir, Persis Solo fokus meningkatkan intensitas latihan, terutama dalam penguasaan bola dan penerapan taktik menyerang. Bagi De Roo, kunci menghadapi Persib adalah bagaimana timnya mampu memegang kendali permainan dan memaksimalkan setiap peluang. Kita fokus untuk memperbaiki penguasaan bola dan berusaha mendapatkan lebih banyak peluang dari lawan. Dan yang terpenting, kami berfokus pada bagaimana bisa mencetak gol, ungkap De Roo dengan tegas. Pernyataan itu menggambarkan betapa seriusnya pelatih berusia 54 tahun tersebut dalam membenahi performa Laskar Sambernyawa. Ia menilai kelemahan utama timnya pada laga sebelumnya saat menghadapi Malut United bukan karena kalah kualitas, melainkan karena kesalahan sendiri dalam menjaga bola dan koordinasi pertahanan. Saya rasa pada pertandingan terakhir kita tidak kalah dengan Malut, kita hanya kalah dengan diri sendiri. Karena yang terjadi kita tidak baik dalam menjaga bola dan pertahanan. Jadi pertandingan sebelumnya akan menjadi pelajaran penting untuk tim terus melangkah maju, sambungnya. Ucapan tersebut menjadi refleksi mendalam bagi skuad Persis. De Roo bahkan menegaskan bahwa timnya kini tidak hanya berbenah dalam hal menyerang, tetapi juga memperkuat organisasi pertahanan agar tidak mudah ditembus. Lini belakang yang rapuh menjadi perhatian besar pelatih, terutama jelang menghadapi barisan depan Persib yang tengah on fire bersama Andrew Jung dan Ciro Alves. Selain soal strategi, kabar baik datang bagi Persis Solo. De Roo memastikan bahwa timnya mendapatkan tambahan amunisi penting di sektor serang dan tengah. Altaf sudah kembali, Adriano sudah membaik dan mungkin kami bisa memainkannya meskipun tidak 90 menit, ujarnya. Kembalinya Adriano Castaneira dan Altaf Indi jelas menjadi suntikan tenaga bagi tim, terutama dalam membangun variasi serangan. Namun di sisi lain, De Roo juga harus menerima kenyataan bahwa ia kehilangan beberapa pemain andalan karena akumulasi kartu dan cedera. Clayton tidak bisa main karena suspensi, begitu juga Fuad, dan Jauhari masih belum siap, tutup De Roo. Kondisi tersebut membuat Persis harus memutar otak untuk menemukan keseimbangan antara serangan dan pertahanan. Tantangan besar menanti sebab Persib Bandung dikenal sangat kuat ketika bermain di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu bobotoh yang selalu menciptakan atmosfer luar biasa. Laga melawan Persib tak hanya menjadi ujian teknis bagi Persib, tapi juga ujian mental. Dengan tekad memperbaiki diri dan menatap masa depan, De Roo berharap anak asuhnya mampu menunjukkan karakter sejati Laskar Sambernyawa yang pantang menyerah. Kini semua mata akan tertuju ke laga panas di Bandung. Mampukah Peter De Roo membawa Persis bangkit dan mencuri poin dari tangan Maung Bandung yang tengah percaya diri? Ataukah Persib akan kembali membuktikan dominasi mereka di kandang sendiri? Bagaimana menurut kamu supporter sepak bola tanah air?
Apakah perbaikan yang dilakukan Deru cukup untuk menahan gempuran Persib Bandung di Gelora Bandung Lautan Api? Yuk tulis prediksimu di kolom komentar.